Sudah bukan rahasia lagi kalau Pak Jokowi di belakang dari partai PSI. Walaupun tidak terang-terangan ya, tetapi semakin hari sangat kentara keterlibatan Pak Jokowi di dalam partai PSI tersebut. Yang ingin saya prediksi di sini adalah prospeknya partai PSI di bawah naungannya Pak Jokowi, di bawah benderanya Pak Jokowi, apakah akan ada perubahan yang signifikan? Karena kalau di pemilu kemarin kan partai PSI diketuai oleh Kaisang, akan tetapi hasilnya kurang begitu menggembirakan karena masih belum bisa duduk di DPR RI yang mewakili partai PSI. Nah, apakah dengan campur tangannya Pak Jokowi yang secara kontinu, karena sekarang ini kan kita juga sudah melihat keterlibatan Pak Jokowi, walaupun konon kabarnya Pak Jokowi masih belum diberikan jabatan, entah sebagai penasehat, entah sebagai apa, masih belum ada keterangan di situ. Tapi secara pikiran kita ya, secara logika kita, sepertinya Pak Jokowi di belakang partai PSI. Makanya di sini ingin saya prediksi, apakah dengan campur tangan Pak Jokowi di dalam partai PSI akan membuat partai PSI semakin tumbuh besar ataukah bagaimana? Ada halaman jangkir, akan banyak peminatnya, akan banyak pendukungnya, pendukung baru yang beberapa tahun yang lalu saat Pilpres tidak mendukung PSI. Karena adanya tokoh Pak Jokowi di dalam PSI, nanti akan berbondong-bondong atau banyaklah orang yang akan mensupport PSI, mendukung PSI. Dilambangkan halaman jangkir ini ya. Walaupun masih ada yang nggak menyukai terkait dari sepak terjang Pak Jokowi di partai PSI tersebut, karena melihat dari track recordnya Pak Jokowi yang saat menjabat presiden kemudian menggunakan segala cara agar meloloskan Gibran, di sini membuat sebagian orang juga tidak respect lagi kepada Pak Jokowi. Jadi ada yang suka, juga ada yang tidak. Akan tetapi di sini ada yang berusaha untuk menjauhi dari Pak Jokowi dikarenakan konflik di masa lalu, dikarenakan sejarah yang terjadi di masa lalu, track recordnya seperti itu. Jadi di sini ada simbol, ada yang nggak suka, di sini juga begitu. Jadi di sini teman-teman, ada yang kurang menyukai ketika Pak Jokowi ini ikut andil di dalam PSI. Walaupun sebenarnya kita juga sudah merasakan aroma-aromanya saat Pilpres kemarin, di mana begitu saja Kaisang bisa menjadi ketua PSI. Nah, di sini tentunya ada campur tangan dari Pak Jokowi juga. Karena hal-hal yang seperti itu juga hal-hal adanya Paman Usman dan lain sebagainya yang melanggar tatanan konstitusi, ternyata ada juga yang menjauhi dari sosok Pak Jokowi ini. Ada yang berpikiran negatif, juga ada yang menjauhi dan tidak mau bergabung dengan Pak Jokowi atau mensupport dari partai PSI atau tidak mau mencoblos dari partai PSI kayak gitu. Selanjutnya, nggak semudah itu untuk bisa berkembang besar dari partai PSI ini. Karena ternyata ada banyak tantangan-tantangan yang harus dilewati. Yang namanya politik kan begitu. Politik itu demi sebuah kepentingan. Walaupun di Pilpres kemarin Pak Jokowi dengan banyak partai berkoalisi untuk bisa menggolkan dari Pak Prabowo dengan Gibran, tapi nanti di Pilpres yang akan datang ternyata tidak semudah itu.
tantangan-tantangannya begitu banyak yang harus dilewati oleh Pak Jokowi dan partai dari PSI ini. Persaingannya ketat sekali. Karena apa ya? Karena ada partai besar seperti PDIP, Golkar, Gerindra, dan PS ini masih bisa dibilang partai yang baru berdiri, ya. Partai yang baru berdiri yang tentunya butuh dobrakan dan lain sebagainya untuk bisa membuat dirinya sebagai partai besar. Berhasilkah dari Pak Jokowi dan partai PSI ini menghadapi tantangan-tantangan yang begitu banyak? The Timer ini angka 0. Seperti yang saya bilang tadi, partai PSI adalah partai yang baru. Bahkan di Pilpres kemarin tidak berhasil menempatkan wakilnya di DPR RI. Dan di sini juga untuk beberapa tahun yang akan datang saat Pilpres, saat pemilu yang akan datang, di sini diibaratkan angka 0. Di mana angka 0 ini tergantung dari kebijaksanaan, ketepatan dalam melangkah. Ketika tepat, dia bisa melalui, bisa naik. Tapi ketika nggak tepat, bisa jatuh. Jadi tergantung dari kebijaksanaannya. Apalagi di sini kan hanya satu kartu yang positif. Ada dukungan-dukungan baru ketika mengetahui Pak Jokowi berada di partai PSI. Tapi ternyata tidak semudah itu bagi orang-orang yang sudah melihat track recordnya secara gamblang, bahwa saat dia mencalonkan anaknya ada menggalakkan segala cara, juga ada konflik dari PDIP dan lain sebagainya. Di sini itu dijadikan track record atau dijadikan alasan-alasan, pertimbangan-pertimbangan dalam bergabung atau tidak dengan partai PSI. Dan ternyata memang tantangannya luar biasa untuk mengembangkan partai PSI ini. Bisa dibilang Pak Jokowi ini mulai dari 0 kembali di dalam membangun partai PSI. Hasilkan Pak Jokowi menghantarkan partai PSI memiliki wakil di DPR RI di Pilpres yang akan datang, di pemilu yang akan datang ya. Berhasilkah memiliki wakil di DPR RI untuk partai PSI? Ada perencanaan itu. Nah, perencanaan jangka panjang. Jadi ini saat ini sudah ada perencanaan ke arah sana. Sudah ditata dan lain sebagainya. Bisa dibilang akar rumputnya ini sudah dikoordinasikan dan lain sebagainya, dikuati dan lain sebagainya untuk jangka panjang. Berhasilkah rencananya ini? Berhasil teman-teman. Ada 10 cangkir. Ternyata walaupun ada pihak-pihak yang kurang menyukai Pak Jokowi di belakang PSI, juga tidak semudah untuk bisa membuat PSI sebagai partai besar. Tapi dengan kebijaksanaan yang tepat, dengan langkah yang tepat dan perencanaan yang matang, partai PSI di pemilu yang akan datang akan memiliki wakil-wakil di DPR RI. Ada 10 cangkir yang berarti wakilnya lebih dari 1 atau bisa lebih dari mungkin 10 atau berapa. Sini ada 10 cangkir loh. 10 cangkir lambang dari sebuah kesuksesan yang ada kaitannya dengan perasaan, rasa sayang. Jadi ternyata Pak Jokowi ini masih memiliki banyak dukungan dari sebagian masyarakat Indonesia. Nah, ketika tahu Pak Jokowi di belakang PSI, nama PSI di pemilu yang akan datang akan ada peningkatan yang signifikan. Tapi itu juga nggak mudah karena melalui banyak fase, banyak tantangan dan lain sebagainya, dan memang perlu perencanaan mulai sekarang untuk bisa memenangkan atau bisa menghantarkan dari wakil-wakil PSI untuk duduk di partai di DPR RI. Kemudian kita akan tahu kalau Pak Jokowi ini berseteru dengan partai PDIP. Kita bandingkan PSI dengan partai PDIP, kekuatannya bagaimana? Bisakah PSI ini
menyaingi PDIP di pemilu yang akan datang di tahun 2029 kalau nggak salah ya. Bisakah partai PSI mengalahkan kebesaran partai PDIP? 6 tongkat masih diusahakan di situ, walaupun banyak tantangan, akan berusaha untuk menjadikan partai PSI ini sebagai partai yang besar yang bisa menyaingi PDIP. Tapi masih diusahakan di sini ya. 7 jangkir. Akan tetapi dalam pengusahaan ini partai PSI sepertinya kurang solid di sini. 7 jangkir ini lambang dari masih memilih-milih, masih melihat-lihat, jadi tidak terfokus untuk bisa mengalahkan kebesaran dari partai PDIP. Tujuannya masih belum ke arah sana. Apalagi di sini juga ada 4 koin. 4 koin ini melambangkan adanya sesuatu yang memang harus dipertahankan. Apalagi juga ada kaitannya mungkin dari kayak masalah-masalah di masa lalu yang juga akan menjadikan bahan pertimbangan dari orang-orang yang ingin bekerja sama dengan PSI, yang ingin berkoalisi atau apalah itu dengan PSI. Jadi ada pertimbangan-pertimbangan untuk bisa masuk ke PSI dikarenakan sejarah-sejarah yang sudah tertulis, yang sudah kita tonton, yang membuat orang itu menjadi khawatir, takut dan lain sebagainya ketika ada keinginan untuk bersama dengan PSI atau memajukan bareng-bareng dengan PSI. Ada kekhawatiran ke arah sana. Ya mungkin kalau ada kepentingan yang sama, mereka mau, tapi setelah kepentingannya itu selesai ya mereka mungkin tidak akan bergabung lagi kayak begitu ya, kayak berkoalisi seperti itu. 8 pedang. Memang nggak semudah itu untuk bisa mengalahkan PDIP. Karena di sini ada simbol 8 pedang. 8 pedang ini seseorang yang mau melangkah sudah dibayang-bayangi kekhawatiran, yang artinya mau melangkah atau mau menyaingi PDIP ini ternyata ada perasaan khawatir, was-was kayak gitu. Padahal sebenarnya kalau mau berjuang ya berjuang saja, jangan ada perasaan was-was, jangan ada perasaan gak yakin dan lain sebagainya seperti itu ya. Pemikiran-pemikiran yang menggantui, bisa nggak saya mengalahkan PDIP kayak gitu. Jadi ada perasaan-perasaan seperti itu. 5 koin. Nah, ini 5 koin ini juga ada kaitannya rasa ketidakpercayaan masyarakat kepada PSI. Ada 5 koin ini. Jadi ternyata untuk di tahun 2029 ya, 2029 di pemilihan nanti, partai PSI masih belum bisa menyaingi dari partai PDIP. Walaupun di sini dari partai PSI sudah mengalami perubahan yang signifikan, tapi untuk bisa mengalahkan partai PDIP masih keteteran. Karena ini tadi adanya sejarah di masa lalu yang menjadikan bahan pertimbangan baik orang-orang secara personal maupun secara organisasi dan lain sebagainya yang akan mikir-mikir untuk misalnya bergabung dengan PSI, berkoalisasi dengan PSI dan lain sebagainya. Intinya di sini karena ada rasa ketidakpercayaan. Nah, dari sini PSI harus bisa mawas diri karena di kartunya ada ketidakpercayaan. Jadi tugasnya untuk saat ini memulihkan kepercayaan masyarakat kepada partai PSI. Karena memulihkan nama baik, memulihkan kepercayaan itu tidak mudah. Harus bisa continue perjuangannya.